latar belakang masalah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membacanya menjadi suatu ibadah. Al-Quran sendiri dalam proses penurunannya mengalami banyak proses, yang mana dalam penurunannya itu berangsur-angsur dan bermacam-macam Nabi menerimanya. Kita mengenal turunnya Al-Quran sebagai tanggal 17 Ramadan, maka setiap bulan 17 Ramadan, setiap tanggal 17 Ramadan kita mengenal yang namanya Nuzulul Quran, yaitu hari turunnya Al-Quran. Mengenai latar belakang turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran akan menimbulkan perspektif dan menambah khazanah perbendaharaan pengetahuan baru. Dengan mengetahui hal tersebut, kita akan lebih memahami arti dan makna ayat-ayat itu, serta akan menghilangkan keraguan-raguan dalam menafsirkannya. Pengembangan studi Keislaman yang berkaitan dengan Al-Quran dapat ditempuh di antaranya dengan pendekatan sosio-historis. Metode pendekatan tersebut memungkinkan penemuan nilai-nilai dan makna substansial dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dapat dikategorikan menjadi dua kelompok menurut sebab turunnya ayat. Pertama, kedua, ayat yang turun tanpa sebab atau peristiwa yang melatar belakanginya. Pada masa Rasulullah, banyak peristiwa yang terjadi yang sebelum diketahui hukumnya menurut Islam. Beberapa sahabat juga sering bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang belum mereka pahami. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka Al-Quran turun untuk menjelaskan atau menunjukkan hukum atas peristiwa atau pertanyaan yang muncul tersebut. Jawaban dari Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Itulah yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Untuk lebih mengetahui atau memahami maksud Al-Quran secara utuh, maka lebih utama kita mengetahui tentang asbabun nuzul. Pengembangan studi keislaman yang berkaitan dengan Al-Quran dapat ditempuh diantaranya dengan pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini memungkinkan penemuan nilai-nilai dan makna substansial dalam Al-Quran yang tercangkum dalam asbabun nuzul, yakni sesuatu yang disebabkan olehnya diturunkan suatu ayat ataupun beberapa ayat yang mengandung peristiwa atau menerangkan hukumnya pada saat terjadinya peristiwa. Oleh karenanya beberapa pembahasan diantaranya tentang pengertian asbabun nuzul, sejarah perkembangan ilmu asbabun nuzul, urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran, macam-macam asbabun nuzul Al-Quran, aneka riwayat sebab turunnya ayat Al-Quran, serta pandangan ulama tentang asbabun nuzul Al-Quran. Lanjut, Bu. Manfaat yang didapat, tercapainya wawasan yang luas mengenai pengertian asbabun nuzul, sejarah perkembangan ilmu asbabun nuzul, urgensi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran, macam-macam asbabun nuzul Al-Quran, aneka riwayat sebab turunnya ayat Al-Quran, pandangan ulama tentang asbabun nuzul Al-Quran. Yang pertama pembahasannya tentang pengertian asbabun nuzul. Secara bahasa, asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbabah dan nazalah. Kata asbabah merupakan jamak dari sababah yang berarti sebab. Maka asbabah mempunyai arti sebab-sebab. Sedangkan kata an-nuzul berasal dari kata nazalah yang berarti turun. Secara etimologi, sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Selanjutnya, asbabun nuzul menurut ulama. Sedangkan secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama diantaranya adalah menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat itu terjadi. 2. As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau
atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan Islam dengan peristiwa itu terjadi. Subhi Solih berkata, ma unzilatil ayatu awil ayatu bisa babihi mutadamminatun lahu au mujibatun anhu au mubinatun lihakamihi zamana wa wuqu'ihi. Artinya, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu asbabun nuzul. Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dipandang sangat penting, di mana untuk memahami penafsiran ayat Al-Quran yang benar. Karena itu mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sebab-sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian pula, para tabi'in yang datang kemudian, ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgen. Hal ini tak lepas dari jerih payah perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Di antara yang terkenal yaitu Ali bin Madini Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan As-Suyuti mengarang kitab Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarang. Urgensi Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran. Dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgensi sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut. Pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. Kemudian, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Lalu menegaskan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Lalu penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. 8. Mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. 9. Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. 10. Mengetahui secara jelas hikmah disyariatkannya suatu hukum. Macam-macam asbabun nuzul Al-Quran. Yang pertama, banyaknya nuzul dengan satu sebab. Hal ini menjelaskan akan larangan meminum khamar, yang mana ayat itu dibahas di dalam Quran surah An-Nahl ayat 67 yang berbunyi, wa min thamaratin nahili wal a'nabi ya. Selanjutnya ya, nomor 2, menurunkan ayat lebih dahulu daripada sebab. Penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum, misalnya
firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Dalam Quran surah Al-A'la ayat 14, qad aflahal mu'minun. Ayat tersebut dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan disanadkan kepada Ibnu Umar bahwa ayat itu turun berkenaan dengan zakat Ramadan, yakni zakat fitrah. Kemudian dengan isnad yang marfu, Baihaqi meriwayatkan pula keterangan yang sama. Sebagian dari mereka berkata, aku tidak mengerti maksud pentakwilan yang seperti ini, sebab surah itu Makki, maksudnya diturunkan di Mekah. Sedang di Mekah belum ada Idul Fitri atau zakat. Yang ketiga, beberapa ayat turun mengenai satu orang, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surah Luqman ayat 15. Aneka riwayat sebab turunnya ayat Al-Quran. Banyak riwayat mengenai sebab turunnya suatu ayat. Dalam keadaan demikian, sikap seorang musafir kepadanya sebagai berikut. Yang pertama, apabila bentuk redaksi tidak tegas seperti ayat ini turun mengenai urusan ini, atau aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini, maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu. Sebab maksud riwayat-riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan bahwa hal itu termasuk ke dalam makna ayat yang disimpulkan darinya, bukan menyebutkan sebab nuzul, kecuali bila ada qarinah atau indikasi pada salah satu riwayat bahwa maksudnya adalah penjelasan sebab nuzul. Yang kedua, apabila salah satu bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, misalnya ayat ini turun mengenai urusan ini, riwayat yang lain menyebutkan sebab nuzul dengan tegas yang berbeda dengan riwayat pertama, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan sebab nuzul secara tegas, dan riwayat yang lain dipandang termasuk di dalam hukum ayat. Yang ketiga, apabila riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan sebab nuzul, sedang salah satu riwayat diantaranya itu sahih, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang sahih. 4. Apabila riwayat-riwayat itu sama namun terdapat segi yang memperkuat salah satunya, seperti kehadiran perawi dalam kisah tersebut, atau salah satu dari riwayat itu lebih sahih, maka riwayat yang lebih kuat itulah yang diambil, atau yang sahih itulah yang lebih sahih itulah yang didahulukan. 5. Apabila riwayat-riwayat tersebut sama kuat, maka riwayat-riwayat itu dipadukan atau dikompromikan bila mungkin, hingga dinyatakan bahwa ayat tersebut turun sesudah terjadi dua buah sebab atau lebih, karena jarak waktu di antara sebab-sebab itu berdekatan. 6. Bila riwayat-riwayat itu tidak bisa dikompromikan karena jarak waktu antara sebab-sebab tersebut berjauhan, maka hal yang demikian dipandang sebagai banyak berulangnya nuzul. Terakhir, pandangan ulama. Para ulama tidak sepakat mengenai kedudukan asbab an-nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai riwayat asbab an-nuzul. Jumhur ulama kemudian menetapkan suatu kaidah yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sedangkan sebagian kecil ulama memandang penting keberadaan riwayat-riwayat asbab an-nuzul di dalam memahami ayat. Golongan ini juga menetapkan satu kaidah yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus tetapi diungkapkan dalam bentuk lafaz umum, maka yang dijadikan pegangan adalah lafaz umum. Contoh turunnya contoh turunnya surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Maksud daripada ayat tersebut, ayat ini turun berkenaan dengan pencurian sejumlah perhiasan yang dilakukan seseorang pada masa Nabi. Tetapi ayat ini menggunakan lafaz an atau umum, yaitu isim mufrad yang ditakrifkan dengan lam al-jinsiyah. Mayoritas ulama memahami ayat tersebut berlaku umum, tidak hanya tertuju kepada yang menjadi sebab turunnya ayat. Sebagian kecil ulama mempunyai sisi pandangan lain. Mereka berpegang kepada akidah kedua dengan alasan bahwa kalau yang dimaksud Tuhan adalah kaidah lafaz umum, bukan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau sebab khusus. Kesimpulannya, asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, sedangkan secara terminologi atau istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW karena adanya suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kesimpulan yang kedua, urgennya mempelajari ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul ada bermacam-macam, diantaranya satu, banyaknya nuzul dengan satu sebab, penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab, beberapa ayat turun mengenai satu sebab. Ya, itu. Sekian dari kami. Baik, kita sudah mendengarkan paparan pemakalah tentang asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat Al-Quran. Saya hanya menegaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya tidak ada ayat Al-Quran itu turun tanpa sebab. Dan sebab turunnya Al-Quran itu ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Sebab turunnya ayat yang bersifat khusus itu boleh jadi karena ada pertanyaan kemudian turun ayat. Sekian banyak kita jumpai di Quran di mana sahabat sering bertanya kemudian sebagai jawaban maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahillah, yas'alunaka 'anil mahid. Maka turunnya ayat itu merupakan jawaban atas pertanyaan para sahabat. Atau sebab turunnya ayat karena suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, pertikaian satu kabilah dengan kabilah yang lain, maka turun ayat sebagai upaya untuk memberikan solusi perdamaian. Atau turunnya ayat karena persoalan kekeliruan pendapat atau opini masyarakat, seperti kasus bahwa kebiasaan orang Yahudi mengatakan kalau seseorang itu ingin mendatangi istrinya dan kalau dari belakang itu akan bisa membuat mata menjadi juling, maka turunlah ayat bahwa wanita itu merupakan kebun ladang buat kamu, maka dari manapun kau datangi itu adalah ladang untuk Anda. Atau ayat turun boleh jadi karena merupakan jawaban atas keinginan-keinginan Rasulullah. Kita tahu Rasulullah pertama kali itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah berdoa mengharap menengadah ke langit meminta agar Allah memindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sebab-sebab khusus ini tercover di dalam beberapa riwayat dan itu sangat terbatas jika dibanding dengan sebab-sebab yang bersifat umum. Maka kalau kita lihat ada kitab Asbabun Nuzul, itu tebalnya tidak setebal Quran, bahkan lebih tipis ketimbang Quran sendiri. Kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi atau Lubabun Nuqul Imam As-Sayuti, atau ini salah satu contoh dari Abdul Ghani Al-Qadi, satu kitab Asbabun Nuzul yang tidak terlalu tebal jika dibanding dengan Quran, mungkin lebih tebal Qurannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa apa yang tercover dalam karya-karya Asbabun Nuzul
itu hanya merupakan sebab-sebab yang dalam kategori khusus karena ada pertanyaan, ada pertikaian, ada perselisihan dan kesalahan pendapat serta adanya keinginan Rasulullah yang kemudian dijawab dengan turunnya ayat Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi sebab makro dari semua itu? Kalau kita mengutip salah satu pendapat dari pemikir Muslim, Nasr Hamid Abu Zaid, mengatakan bahwa sebab makro ayat itu turun sesungguhnya adalah tidak terlepas dari setting geografis dan setting sosial Arabia, masyarakat Arab ketika itu. Betapapun Quran turun bukan dalam kondisi yang hampa, ya. Quran turun tidak dalam kondisi yang lepas dari konteks peradaban kemanusiaan. Maka ada beberapa ayat yang secara khusus tidak ditemukan sebabnya, tapi sesungguhnya maksud Al-Quran adalah memberikan jawaban dan memberikan wawasan kepada masyarakat, kepada umat ketika itu yang sedang menuju pada suatu peradaban yang baru. Kemudian yang kedua, asbab nuzul, sebab turunnya Quran itu tidak bisa kita deteksi kalau tidak berdasarkan kepada riwayat atau apa yang menjadi pengalaman para sahabat. Karena sahabat itu terkenal selalu bersama Rasulullah dan dia tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana Quran itu turun. Dan itu menjadi sebab yang bisa diketahui kenapa dan pada saat apa kemudian Quran itu turun. Ada beberapa karakteristik kalau kita mengacu kepada riwayat ketika sahabat itu menyatakan ayat ini turun karena apa. Itu ada beberapa indikasi kalimat yang bisa kita garis bawahi, yang bisa kita tangkap. Jadi kalau di riwayat itu kemudian ditemukan ayat nazalat hadhil ayat, kemudian diterangkan selanjutnya, maka itu menjadi sebab turunnya ayat. Jadi ungkapan nazalat hadhil ayat itu menjadi patokan, kata kunci untuk mendeteksi sesungguhnya apa yang menjadi sebab. Dan itu dijelaskan pada kalimat berikutnya. Atau pada format yang kedua, dalam riwayat biasa dikatakan peristiwanya apa dan di mana, kemudian di bagian akhir itu baru dinyatakan panazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Maka ini menjadi kata kunci untuk menunjukkan bahwa penjelasan sebelumnya itu merupakan gambaran tentang mengapa Quran itu diturunkan. Tanpa riwayat kita sulit, kecuali kemudian kita melakukan upaya kias analogi terhadap apa yang kita saksikan dalam beberapa riwayat. Dan kemudian yang ketiga, sebab suatu turun ayat itu dipandang secara hukum tergantung kepada apakah yang dilihat itu adalah hukum akibat ungkapan yang digunakan dalam Al-Quran, ataukah yang dipandang hukumnya adalah sebab tidak terikat dengan ungkapan yang digunakan. Atau dalam bahasa kaidahnya disebut dengan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab, sementara yang kedua al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Suatu hukum yang dikandung oleh suatu ayat akibat suatu sebab, maka yang kita pandang yang pertama adalah keumuman lafal yang digunakan. Jadi kalau turunnya ayat karena sebab terjadinya pencurian pada zaman Rasulullah, sahabat mencuri, maka turun ayat untuk menyatakan bahwa pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Maka hukum pencurian yang kita jadikan patokan adalah keumuman lafal. Maka siapapun yang mencuri, hatta sekarang pun kalau kemudian terjadi proses pencurian, maka hukumnya adalah potong tangan. Tidak melihat kepada kasus sebelumnya, meskipun kasus turunnya ayat berkenaan dengan pencurian yang terjadi di kalangan sahabat. Maka ayat ini hukumnya tidak hanya berlaku untuk sahabat ketika itu, tapi hukumnya berlaku bahkan sampai sekarang. Sementara yang kedua, kaidahnya menyatakan al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Hukumnya itu adalah mengacu kepada sebab, bukan pada keumuman lafaz. Ini contoh misalkan ketika ada ayat yang mengatakan fa aynama tuwallu fazama wajhullah. Kemanapun Anda menghadap, maka Allah meridai.
Dalam sholat kita boleh menghadap kemana saja. Ini keumuman lafal. Tapi yang dijadikan patokan hukum adalah bukan umumnya lafal, tapi adalah kasus yang menyebabkan turunnya ayat, itu yang menjadi pertimbangan hukum. Ayat ini turun berkenaan dengan keadaan ketika Rasulullah sedang melakukan perjalanan. Dan Nabi sedang berada di kendaraan menggunakan fasilitas unta ketika itu, maka sebagai bentuk rukhsah turunlah ayat menyatakan fa'ainama tuballu fathamma wajhullah, saat mana engkau bepergian lalu kau ingin mengerjakan ibadah sholat, maka lakukan saja kemanapun kau menghadap. Maka yang dijadikan patokan adalah bahwa kita boleh menghadap kemana saja ketika sholat, tetapi dengan catatan kita sedang dalam perjalanan. Di luar itu, maka keumuman ayat itu tidak berlaku. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan asbabun nuzul, dan selebihnya bisa kita perdalam lewat beberapa referensi, dan salah satunya adalah apa yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Qadhi dalam asbabun nuzul. Dan ayat ini ayat tentang asbabun nuzul itu tercover dalam karya-karya asbabun nuzul Abdul Ghani Al-Qadhi, yang memang sebatas ada riwayat yang ditemukan, dan itu menjadi sebab-sebab khusus yang bersifat umum. Kita tidak bisa mendapatkan referensi kecuali bahwa itu merupakan hasil ijtihadi, bahwa semua apapun yang berkenaan dengan keadaan atau setting geografi, setting sosiologis Arabia, itu setidaknya menjadi pertimbangan mengapa kemudian Allah menurunkan Al-Quran di tengah-tengah peradaban kehidupan manusia. Saya kira demikian sekedar penegasan dari pemaparan pemakalah kita pada kesempatan perkuliahan kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.